Pagi Pak, perkenalkan kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu data breach di perusahaan e-commerce tentang menyelesaikan konflik antara keamanan, privasi, dan etika. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Artalibe Siregar dengan NIM 12 S2 4010. Nama saya Indah Elsa Nenggolan dengan NIM 12S24046. Nama saya Kezia Pania Pasaribu dengan NIM 12S24009. Saya Indah Triyunisyahan dengan NIM 12S24052. Di era digital saat ini, perusahaan e-commerce menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Transaksi yang cepat, mudah, dan berbasis teknologi membawa kenyamanan, tetapi juga menghadirkan tantangan besar. Salah satunya adalah ancaman data breach. Ketika sebuah perusahaan e-commerce menghadapi pelanggaran data, dampaknya bisa sangat luas, dari kehilangan kepercayaan pelanggan, kerugian finansial, hingga reputasi yang hancur. Namun di balik tantangan tersebut, muncul dilema yang lebih kompleks, yaitu bagaimana perusahaan menyeimbangkan keamanan data, privasi pengguna, dan tanggung jawab etika. Dalam presentasi kami ini, kami akan membahas bagaimana konflik antara keamanan, privasi, dan etika dapat muncul dalam kasus data breach, serta pendekatan strategis untuk menyelesaikan dilema ini tanpa mengorbankan salah satu aspek yang penting bagi keberlanjutan bisnis dan kepercayaan publik. Perkenalkan, nama saya Kezia Pania Pasaribu dari Sistem Informasi dengan NIM 12S24009. Baik Pak, lanjut ke analisis. Menganalisis apa saja yang menjadi faktor-faktor pada terjadinya kebocoran data. Ada 3, yang pertama yaitu kelemahan pada sistem autentikasi 2 faktor atau 2FA. Serangan siber memanfaatkan celah dalam sistem autentikasi yang sebelumnya dianggap aman. Lalu, yang kedua yaitu kurangnya pemantauan ancaman. Sistem deteksi ancaman yang reaktif bukan proaktif, membuat potensi serangan tidak teridentifikasi dari awal. Lalu yang ketiga ada kurangnya edukasi keamanan pada karyawan. Karyawan mungkin tidak dilatih untuk mengenali atau merespon aktivitas mencurigakan. Rekomendasi. Lalu Pak, kita lanjut ke rekomendasi. Apa saja rekomendasi Anda untuk mencegah kejadian serupa di masa depan? Yaitu ada audit keamanan berkala. Melakukan audit keamanan rutin untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem IT. Lalu adanya pelatihan karyawan, memberikan edukasi tentang praktik terbaik dalam keamanan data. Lalu yang ketiga ada kerjasama dengan pakar keamanan, menggunakan layanan pihak ketiga yang andal untuk melakukan simulasi serangan atau penetration testing. Untuk yang selanjutnya ada evaluasi bagaimana manajemen soft secure seharusnya merespon insiden ini pada tahap-tahap awal. Yang pertama itu ada tahap awal 0 sampai 24 jam. Yang pertama, mengisolasi sistem, segera menutup celah keamanan untuk menghentikan serangan lebih lanjut. Yang kedua, membentuk tim tanggap insiden, mengaktifkan tim keamanan siber untuk investigasi dan mitigasi awal. Yang ketiga, pemberitahuan internal, memberikan briefing kepada manajemen, karyawan, dan mitra terkait situasi ini. Kemudian, selanjutnya ada tahap menengah 1 sampai 7 hari. Yang pertama, komunikasi transparan, menginformasikan pelanggan dan otoritas terkait tentang insiden secara tepat waktu, sesuai regulasi, misalnya UU PDP. Yang kedua, audit sistem, melakukan penilaian menyeluruh terhadap infrastruktur IT untuk mendeteksi potensi celah lainnya. Dan tahap yang terakhir adalah tahap lanjutan 1 bulan. Yang pertama, memberikan bantuan pelanggan, menyediakan layanan pemantauan kredit atau bantuan lainnya kepada pelanggan yang terdampak. Yang kedua, implementasi solusi jangka panjang, mulai menerapkan teknologi keamanan tambahan seperti enkripsi data dan autentikasi berbasis biometrik.
Di sini saya akan menjelaskan 5 solusi. Solusinya itu adalah rancangan rencana aksi yang komprehensif untuk mengatasi dampak dari kebocoran data. Langkah pertama adalah mitigasi cepat. Segera memperbaiki celah keamanan di sistem 2FA, mengaktifkan pemantauan aktivitas jaringan secara real-time untuk mencegah akses lebih lanjut oleh pihak tidak sah atau pihak yang tidak diketahui. Langkah yang kedua adalah komunikasi dan transparansi, mengumumkan insiden kepada pelanggar, regulator, dan media dengan pendekatan empati, menyampaikan penyebab dan langkah-langkah mitigasi yang diambil, membentuk pusat bantuan pelanggan untuk menjawab pertanyaan terkait dampak kebocoran. Langkah yang ketiga adalah pendekatan teknis, mengimplementasikan teknologi enkripsi end-to-end untuk melindungi data sensitif. Yang kedua adalah memperkuat autentikasi dengan multifaktor authentication berbasis biometrik atau token fisik. Langkah keempat adalah penanganan pelanggan, menawarkan kompensasi seperti diskon atau layanan gratis untuk meredakan ketidakpuasan pelanggan. Dan kita juga menyediakan layanan pemantauan identitas dan perlindungan terhadap penipuan. Langkah yang kelima adalah tindakan hukum dan kepatuhan. Di sini memastikan langkah-langkah perbaikan mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP dan regulasi global seperti GDPR. Melakukan konsultasi hukum untuk memitigasi potensi tuntutan hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai etika. Bagaimana sih perusahaan dapat menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan hak privasi pelanggan? Yang pertama, komunikasi yang transparan. Ini penting untuk menyampaikan fakta dengan jelas tanpa menutupi informasi penting terkait insiden ini. Yang kedua, empati terhadap pelanggan. Mengutamakan kepentingan pelanggan yang terdampak dengan menawarkan solusi yang memadai. Lalu yang terakhir, tanggung jawab sosial. Berkomitmen untuk mencegah insiden serupa melalui investasi berkelanjutan dalam keamanan siber. Baik Pak, saya akan menyebutkan 5 referensi. Referensi yang pertama itu adalah UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia sebagai landasan hukum dalam melindungi data pelanggan. Referensi yang kedua adalah Panduan NIST atau National Institute of Standards and Technology, rekomendasi untuk pengelolaan dan pengamanan sistem IT. Referensi yang ketiga adalah artikel penelitian tentang Zero Trust Arsitektur dan implementasi autentikasi multifaktor berbasis biometrik. Referensi yang keempat adalah studi kasus internasional seperti kebocoran data Equifax untuk memahami dampak dan langkah mitigasi yang diambil. Referensi yang kelima adalah best practice dari perusahaan teknologi besar seperti Google dan Amazon terkait perlindungan data pelanggan. Sekian hasil presentasi dari kelompok 9 Pak dengan topik Legal Privacy and Ethical Use in Computer Security. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang enak didengar Pak. Sekian dan terima kasih.